ثم الصحابة والقربة والتابعين وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim aziz abdin radhiyallahu anhu wa ankum wa jami'il muslimin qala radhiyallahu an. Faslun fi bayani syuruti sihhatil Jum'at. Tukah ya lek. Ini suatu pasal pada menyatakan segala syarat sah sembahyang Jumat. Ketahui olehmu bahwasanya Jumat itu bersekutu segala syaratnya dengan segala syarat sembahyang yang lain. Cakup kurang lebih aja lawan syarat sembahyang yang lain. Dan berbeda ia sembahyang Jumat itu daripada segala syarat sembahyang yang lain itu dengan 6 syarat. Ada 6 perbedaannya daripada sembahyang yang lain. Yang pertama, waktu zuhur. Sembahyangnya tuh waktu zuhur. Ada waktu asar atau waktu maghrib. Maka jikalau keluar sembahyang Jumat itu daripada waktu zuhur, jika sekedar salam imam sekalipun, niscaya luputlah sembahyang Jumat itu. Nah luput. Mulai sembahyang Jumat jam 3 variannya. Luput tuh sembahyang Jumat sudah kalau jam 3 itu. Karena khutbah aja berapa menit? Khutbah itu paling kurang aja azan 2 kali leh. Lawas sembahyang Jumat itu berjam-jam parak. Assalamualaikum warahmatullah, ujar imam. Pas assalamualaikum imam pas orang azan asar umpamanya, atau pas waktu berbunyi waktu asar. Nah itu sudah keluar daripada sembahyang Jumat. Jadi kurang lebih lah itu jam 3 kurang 1/4 tentu kada mau lagi sembahyang Jumat itu. Jadi Jumat ini memang betul-betul di waktu zuhur karena panjang waktunya, sejam kurang lebih. Mana azan 2 kali, mana khutbah, mana masyiral pulang, mana imam, kan banyak kawannya. Kemudian maka wajib disempurnakan akan zuhur, yaitu 4 rakaat. Jadi mun sudah nyepu pukul 3 parak itu ya sembahyang zuhur ya ganti lagi kada sarana sembahyang Jumat lagi, kada sawat lagi. Kada sawat lagi sembahyang Jumat, jadi sembahyang zuhur aja lagi beretaan. Kan jam 3 sudah hari. Nah, ini syarat yang pertama harus di waktu zuhur. Kemudian yang kedua, tempat mendirikan Jumat itu di dalam negeri atau dusun yang ada baginya rumah. Maka dia berumah jangan mendirikan Jumat. Maka tiada sah mendirikan sembahyang Jumat itu di tengah padang. Wah, kata dia berumah lalu di situ kata boleh. Harus ada yang punya rumah, harus ada yang berumah. Satu dusun. Ada 1 RT, ada 1 dusun. Dan syarat yang ketiga itu hendaklah berhimpun 40 orang yang laki-laki yang berakal lagi, baligh lagi, merdeka, yang mustautin pulang orangnya. Jadi syarat Jumat itu 40 orang ditambahi orangnya pulang mustautin. Sekira-kira tiada berpindah dari tempat itu pada waktu panas dan pada waktu sejuk, melainkan karena berdagang atau karena ziarah atau karena bermain jua. Lah musim panas pindah ke Sungai Salak, Lainnya musim dingin pindah pulang ke Pulau Palas. Nah, pindah kayak ini orangnya. Tran, orang Tran. Nah, orang Tran itu tidak masuk mustautin.
Orang mustautin itu orang yang bagana di kampung itu niatnya tidak ada lagi berpindah kemanapun, kecuali dia pindah dari situ karena main-main atau karena berziarah sesekali atau karena apa sebutnya itu deh berdagang. Nah itu tetap aja mustautin. Mustautin. Jadi mustautin itu orang tidak ada lagi niat pindah ke tempat yang lain. Kalau masih ada lagi seperti bubuhan aparat itu kan, kayak tran-tran kayak tentara di tembilan itu jangan boleh pulangnya. Atau orang dinas. Nah dinas ini ada yang dinas ke mana-mana, ke dusun anu atau ke kampung anu dun dinas. Dan dia niat di hatinya ada lagi pacangan kembali ke kampungnya. Nah itu bukan mustautin, itu tidak mencukupi syarat Jumat. Bila tidak mencukupi syarat Jumat, maka tidak akan sah Jumatnya itu. Ini menurut Imam Syafi'i. Kita ini kan Imam Syafi'i bicaranya. Kemudian syarat yang keempat, hendaklah berjamaah pulang sembahyang Jumat itu. Maka sembahyang orang yang 40 itu padahal bercerai-cerai, ia niscaya tidak sah Jumatnya. Baca cerai sembahyang 40 orang mana sah? Tetapi orang yang masbuk apabila dapat ia akan rakaat yang kedua, maka harus ia bercerai. Nah, boleh bercerai-cerai 40 orang nek. Pokoknya dari usolli yang pertama itu memang harus bersama-sama imam. Jangan hendak bercerai-ceraian. Pada menyempurnakan rakaat yang kedua, itu kemudian daripada salam imamnya itu. Dan jika tiada dapat ia akan rakaat yang kedua itu, maka wajib disempurnakannya zuhur, yaitu 4 rakaat. Orang sudah selesai 2 rakaat, ini hanya datang. Namun nyanyar datang, imamnya sudah tahiyat Jumat nih, nyanyi usolli fardal Jumat raka'aitaini lillah makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Niatnya 2, gawiannya 4. Wah, itulah gawiannya 4 karena akan dapat rakaat sama sekali lawan imam. Kalau inya mendapat rakaat, maka cukup 1 saja menambah. Cukup 1 saja. Amun inya tidak mendapat rakaat, maka mengerjakannya itu 4 rakaat seperti sembahyang zuhur. Jadi kada boleh bercerai-cerai sembahyang Jumat ini 40 orang tuh. Amun di dalam kitab yang lain kami sudah membaca adalah 40 orang ini harus hadir tepat waktu. Tepat waktu hadir. Jadi imam membaca rukun khutbah itu wajib mendengar beritaan. Yang 5 atau Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini orang 40 wajib mendengar. Bila orang 40 tu kada mendengar taguring seikong kada sahjar. Makaras lagi lah yang di kitab sebuting kita. Itu harusnya. Nah ini nang mustautin deh. Yang mustautin tuh kayak itu harusnya. Jadi sekarang kita mustautinnya di pasar Pulau Palas kah? Atau di Paritujuh kah kita mustautinnya? Nah bagaimana orang yang khutbah berpindah-pindah? Seperti umpamanya kayak Ali nih. Jadi tukang khutbah. Kadang si Ali ini khutbahnya di Pulau Palas, pasar. Kadang khutbahnya di Sungai Sirih. Terkadang di Paritujuh, Sungai Jarum. Terkadang lagi di Penyimahan. Sedangkan Ali ini orang pasar. Ikam ini orang pasar. Ikam ini umpamanya mencukupi 40. Satu syarat daripada 40 orang pasar terhitung sudah. Nah lalu ikam khutbah ke tempat yang lain. Sehingga berkuranglah 40 mustautin yang mendengarkan rukun khutbah dan lainnya tadi. 39 lagi orangnya. Maka sembahyang Jumat di pasar Pulau Palas gara-gara alih khutbah ke Paritujuh kada sah. Walaupun nang kada mustautin ribuan orangnya menambah. Nah itu nang menurut kaul yang Imam Syafi'i.
Ini Imam Syafi'i lah kita bicara, kita Imam Syafi'i aja. Jadi mau kali cukup 40 orang sembilan juhur aja. 39 ya berjuhur aja nyaman lagi. Udah bangang ngaleh. Hari hujan deras periana bertigaan ada nah berjuhur aja. Ada Jumat lagi, Jumat itu 40 orang. Dan 40 orang ini wajib mendengarkan rukun khutbah. Kada boleh guring. Cobalah. Jadi kalau orang yang keras dihukum itu, umpamanya lah kayak, anggaplah kayak kita di pasar Pulau Palas nah. Umpamanya rumah ini kepala masjid. Si Apre ini asisten, Ali ini termasuk juga orang di dalam. Pokoknya bertiga ini termasuk termasuk tokoh di masjid. Nah, jadi orang ini harus bermusyawarah dengan tokoh masyarakat. Jadi di waktu yasinan itu diadakan musyawarah. Kita ini begana di Pulau Palas. Ayo kita cukupi syarat Jumat. Syarat Jumat menurut Imam Syafi'i itu harus 40. Siapa yang harus bertahan? Siapa yang harus bertahan 40 orang ini yang tidak kemana-mana? Ini wajib 40 orang ini bertahan di Pulau Palas. Kecuali uzur. Nah, kecuali uzur. Lalu bersuruh ngai tangan, aku aja mustauten. Aku seikong mustauten, aku mustauten, aku mustauten, aku mustauten, aku mustauten. Ada orangnya umpamanya 50 orang nang mustauten nih. Nanti betanggam sudah 50 orang nih mustauten. Nah, ini kawah aja. Mun baratnya nang alih hendak sembahyang ka hendak ka pertujuh atau hendak ka penyimahan khutbah boleh. Jadi imam kata sana boleh juga. Karena Ali kadang mengurangi orang 40. Tapi bilingnya pas-pasan 40, lalu Ali keluar gara-gara jadi imam di tempat yang lain. Karena suara Ari ini suara Daud, bang, kata orang berebut. Lalu mengurangi jemaah Jumat yang ada di pasar Pulau Palas sehingga menjadi 39, maka yang di Pulau Palas itu kada sah. Lalu yang disuruh mengkhutbah itu orang parit 7 Sungai Jarum behurupan variannya. Sedangkan orang Sungai Jarum ini bukan mustauten. Inya ini kewajiban Jumatnya di parit 7, bukan di pasar Pulau Palas. Jadi inya ini mampaskan 40. Walaupun ia jadi tukang khatib, walaupun ia jadi tukang imam, tapi inya ini bukan mustauten, bukan penduduk yang bertahan di pasar Pulau Palas. Inya ini kada mencukupi syarat 40 orang. Kan kayak itu menurut asal hukumnya. Jadi kita bingung-bingung aja mau dikewalain nokto dahulu apa mbak ini masih kah? Ada satu masjid di situ bila sembahyang Jumatnya sembahyang juhur orang besaan. Pokoknya bila imbas sembahyang Jumat berjuhur biasa. Kalau ada salah masih lagi ini ada di salah satu masjid. Karena mereka itu ihtiyat memilih yang lebih apik, takut-takut kalau mustautin ini kada cukup orangnya. Walaupun jamaahnya di situ ribuan orang sudah. Takut mereka ini kalau kurang dari 40. Maka mereka setelah selesai sama Jumat, biasaan pulang sampai yang zuhur. Itu menurut cerita kakawanan dan ada beberapa tempat di Tembilahan ini. Di antaranya di Kuala Inok tadi. Itu aja sudah dari turun menurun dari Bahari, dari guru-guru Bahari. Siapa nang Bahari nang di Kuala Inok? Abdurrahman lah. Abdurrahman kah? Abdurrahman guru Abdurrahman nang di Kuala Inok. Ya kan ada masing-masing wilayah atau buah Bahari ada masing-masing wilayah itu ada ulamanya, ada gurunya. Kayak di Rantau Panjang kan guru Abdullah. Nang kayak di Pulau Pinang kan di mana kan ada juga. Nang kayak di Mompak kan si Abdul Fatah. Nang kayak di pengarannya tuh Sebarangan Kampas lah. Sebarangan Kampas lah pengarannya nih. Jambang, Haseh Ali. Nah, itu masing-masing tuh kayak Tembilahannya kan tuan guru Haji apa namanya Bustami Kadri Bahari. Betul lagi tambah lagi yang di Parit 5 ya Bustami. Kemudian guru Talhah banyak Tembilahannya. Gitu yang di Parit Suhada itu Haji Rapai. Nah, itu kan ada masing-masingnya wilayahnya. Jadi orang-orang tuh sudah maulah rata-rata orang ini Imam Syafi'i aja. Kata mazhab Syafi'i. Kalau di Sungai Perak si Guru Ahmad Ghazali kan adalah orang masing-masing. Kalau Palas nang kata dengar. Namun di Sebarang sana Tuan Guru Mastor. Nah.
Pulau Palas sudah dengar siapa ada? Dedele. Kali ini pang lo kacangannya harapannya calonnya. Ada di Sumatera Beheri. Entah bujur kah cerita-cerita orang tuh Beheri Pulau Palas ini kayak kenyataan kada dipandangnya oleh Tuan Guru aja tahu juga lah. Ya asal lewat di Pulau Palas kata mitih situ mau Pulau Palas nih ujar. Nih kawalnya doib mah lah. Langsung kada itu kada ada turun menurun. Menurut kisah orang Beheri aja. Asal lewat di Pulau Palas ini bapaleng sidin ujar. Maka memastikan juga. Muhadin jampak subarangsan aja ujar juga tuh nih. Nang tahun ini orang Sungai Buluh nih. Maka di antara Sungai Buluh itu ada loh kalau kada mau sembahyang Jumat di daerah si Pulau Palas ini masih kita menang ada juga. Kemudian syarat yang kelima bahwa jangan ada Jumat itu terdahulu oleh Jumat yang lain atau disertanya di dalam satu negeri itu. Maka jikalau kesukaran berhimpun pada satu masjid, maka harus berbilang Jumat itu 2 atau 3 sekira-kira hajat juga. Nah, kayak umpamanya di pasar Pulau Palas ini kada muat lagi. Nah, kada muat lagi di pasar Pulau Palas nih. Nah, itu mau kada mau harus membuat belang masjid di lain. Jadi ada kan orang di Sungai Jarum kan di Paritujuh nih kada muat lagi bang Pulau Palas nih. Amun inya di pasar Pulau Palas ini kada panuh, lalu membuat pulang di Paritujuh itu dulu. Paritujuh dulu kan surau dulu. Nyarai dulu orang sigit. Lalu azan berdua nih siapa nang tadi dulu azan ninto nang di AC. Umpamanya tadahulu pasar sana azan, berarti situ nang sah Jumatnya. Amun tadahulu nang di Paritujuh, berarti nang di Paritujuh itu sah Jumatnya. Amun inya kosong, masih nang di pasar Pulau Palas. Tapi ini nang di pasar Pulau Palas sudah panuh, yang di Paritujuh pun sudah panuh juga. Tapi maksud panuh di sini bujur-bujur panuh lah sampai ke belakang sana. Memang seharusnya kada panuh belum tuh aturannya. Sekiranya diisi lah seluruh nang desa Pulau Palas ini belum panuh karena kada beritaan sama Jumat. Kecuali berataan sambayang Jumat, nah itu makan panuham. Ini sekiranya berataan sambayang Jumat lalu panuh, nah maka boleh membuat yang lain. Kayak di part 8 tuh kan, di part 8 tuh ini ada Ta'limul Huda, batu di daratnya ada pulang juga masjid, di darat sekali sana ada part 8 tuh tentang jalan madrasah tuh ada juga masjid. Banyak pemilihan tuh masjid. Cuma panuh aja yang keturang. Nah, mennya panuh kayak itu kada apa-apa, nah bilang-bilang masjid. Jadi kong di paret 3 sa paret 6 kan sini, nah saya kong paret 7, saya kong paret 8, yung panyimahan, nah cocok aja sudah. Tapi kalau inya kada bilang-bilang dan itu cukup aja untuk disembahyangi Jumat, nah itu kada boleh membuat nang Jumatan di tempat yang berdekatan. Kecuali inya sudah panuh. Ini yang kalimat tadi, ya, suka-sukaran inya berhimpun pada satu masjid, maka harus ini berbilang Jumat itu 2 atau 3 sekira-kira hajat juga. Nah, berapa keperluan? Dan syarat yang ke-6 2 khutbah pulang syaratnya Jumat nih. Harus ada nang tukang khutbah. Kalau di zaman Rasulullah nang khutbah mana imam, bila khutbah langsung imam. Kalau bukan kita di tampilan ini ada nang khutbahnya ini orangnya nang imamnya ini. Umumnya Indonesia lah. Indonesia ini khutbah lawan imam kadang-kadang belain dan banyak belain kayaknya. Tukang khutbah si A, jadi imam ini pulang. Ini Indonesia punya kada apa-apa aja bang tetap. Boleh aja. Cuman zaman Rasulullahnya khutbah, kemudian beliau langsung menjadi imam. Bermula rukun khutbah itu 5 perkara. Pertama mengucap alhamdulillah dan sekurang-kurangnya itu alhamdulillah. Ada orang yang merubah alhamdulillah nih. Hamdan lillah, jadi nang kayak itu. Kada mau tak nya alhamdulillah pang. Alhamdulillah, harus alhamdulillah, harus wajib. Dan kedua mengucap selawat atas Nabi SAW dan sekurang-kurangnya selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang Allahumma sholli alaihi wa ala alihi ya. Nah itu kada sah. Ada juga tuh aku dengar khutbah nang kayak itu. Bila ada nang kayak itu tuh boleh aja. Juhur orang di rumah.
Tapi jangan berbuaan, ya bukan. Nah, kayak itu sah. Kayak itu gak buat kacau Jumat. Kalau ada tatamu orang mau khutbah kayak itu, baik belikan atau alhamdulillah tidak dirubahnya. Nah, kayak terjadi di wadah kita ini kan hari itu ada orang bertakon aku ada guru jeneng kayak itu aja. Ya kok sa pengetahuanku kadeda. Nah, aku juga tidak juga aja. Nah, alhamdulillah pangti jembatan bahari aja sampai wah ini aja. Kan banyak juga bertakon aja termasuk sampean nah kayak itu juga sama alhamdulillah. Nah, ada orang bertakon harta. Cuma kalau sama bertakon sedikit mana. Amun Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ini banyak dirubah orang. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Nah, kadida Muhammadnya, kadida buat Muhammadnya. Maka itu kada sah selawatnya. Dan ketiga, wasiat kepada seluruh yang hadir. Dan mamadailah wasiat itu berbahwasanya dikata ati'allah. Nah, kalau wasiat ini bilang marata aibut bujur. Ati'allah, aja orang zen. Ada juga ittaqullah. Artinya berbuat olehmu taat akan Allah Ta'ala. Atau dikata ittaqullah. Walaupun usikumnya kita buat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha kafirin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuh sok nyar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah atau ati'allah la'allakum turhamun. Benar bapak-bapak. Tidak kayak orang ibu-ibu sembilan Jumat. Ibu-ibu itu ada yang berceramah biasa bang. Maka ini bang jadi tentang batunggal aja sah saya juga alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah. Hadirin sedang jemaah Jumat yang berbasingkat benar ini toleh. Saya nang wajib-wajibnya diambil. Wajib-wajibnya aja. Maka ada bagus nih ngarannya. Jadi fitnah kayaknya. Jadi jar tukang beri amplop marah kada jangan diberi ing itu aja. Parah ya, gara-gara menikah nyingkat tadi tuh bang. Yang keempat, membaca ayat 3 tadi rukunlah ittaqullah, takut oleh akan Allah Ta'ala, dan adalah yang 3 ini yaitu rukun daripada kedua khutbah itu. Nah, jadi di 2 khutbah itu semua sama ini nih, yang khutbah pertama, khutbah kedua kita buat yang ini. Dan keempat, membaca ayat daripada Quran, yaitu rukun salah satu daripada 2 khutbah. Itu dengan tiada ia tertentu, tetapi sunat dibaca pada akhir khutbah yang pertama. Nah, di akhir khutbah. Jadi nangka ini nah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masuk ke ayat itu di akhir hendakannya sunat di akhir. Di nomor 3 bang ada sunat bener ya. Nomor 3 ittaqullah itu di. Nah jadi kebanyakan kita tatamu di buku-buku khutbah itu ayat itu para habis sudahnya membaca ceramahnya. Membaca hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa di tengah khutbah. Setelah handap orangnya mbahnya. Karena iman dan takwa itulah yang akan membawa keberuntungan kita nanti pada ketika di akhirul hayat kita. Oleh karena itu, hadirin hadirat, hadiratnya leh. Bahwasanya salah satu tanda-tanda orang yang matinya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam kehidupan sehari-harinya mulutnya itu dijaga olehnya. Pertama dijaganya daripada bersifat sombong umpamanya nih. Yang kedua dijaganya daripada sifat-sifat
menggunjing orang lain atau merendahkan orang lain. Kemudian salah satu di antaranya lagi, bahwa orang ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua dan turunan kita hingga hari kiamat mati dalam keadaan beriman kepadanya. Amin. Allahumma amin. Hanyar saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya lah mangka itu kebanyakannya orang. Amun ujar guruku nang di Martapura lah, jahidin kayak itu tuh putus mualatnya udah aja. Maka harus diulang pulang dari awal. Nah, jadi rata-rata kalau di Martapura tuh amun khutbahnya tuh panjang, anggaplah 3 dapak khutbahnya kan. Nah, maka diulang pulang. Inilah khutbah singkat. Nah, inilah khutbah panjang yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk diri khatib sendiri dan kita semua. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Ulang biasa ulang. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tuh boleh disingkat-singkat nomor 2 tuh. Hanya baca ayat tadi, ayatnya umpamanya inna a'tainakal kautsar barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Itu untuk kayak lagi. Cuma ada orang yang membaca wa nafa'ana boleh juga Bang, terserah aja. Cuma ada kalimatnya wa iyyakum sudah leh. Wa nafa'ana wa iyyakum. Wa iyyakum itu kan ya tidak. Mudah-mudahan memberi manfaat Allah Ta'ala akan diriku dan dengan diri kalian. Kan sama atau aku lawan kalian kan itu. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kami dengan kami dan dengan kalian. Wa nafa'ana. Nya kisahnya anu pang toleh. Hendak nahwa juga padahal jurumnya harus belajar. Sarah jelas itu. Kemudian duduk. Nah, di waktu duduk itu disunatkan membaca qul huwallahu ahad bagi si khatib. Nah, disunatkan tak membaca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lamun di pondok pesantren Ibnu Amin pamangkih inya kadida pang bahasa Indonesia nya bahasa Arab aja. Contoh nang kayak deh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidun alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Qala Rasulullah qala ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Barakallah ya lagi. Kayak itu di pemangkih tak. Tumat benar. Jadi amun bila lembat ke masjid kita tinggalan buat. Amun di wadah kita sini orang khutbah kita masih sawat lagi mandi. Sawat lagi. Awas benar khutbahnya. Yang di masjid orang unggutan dah. Makroh aja bila orang sawat unggutan di masjid kita mau khutbah perintah panjang mah ada nama unggut sawat makroh hukumnya. Ada dapat pahala lagi yang mau khutbah ninto. Karena orang nang dudukan mendengarkan tuh unggutan sudah unggut tuh artinya apa? Nah, paham tuh artinya. Harus paham nang khutbahnya. Tapi teradat pang belum. Jadi tanda orang ahli fikih, tandanya khutbahnya handap, imamnya panjang. Maka dipadahakan tanda orang jahil nang panjang khutbahnya, imamnya handap. Nah, itu doang kayak itu. Cuma paham-paham aja lagi kan. Paham saurang aja lagi gitu. Cakali jadi imam ina altain lawan kulhu.
Jadi ada aku bisa kawan di kilo 8 nih bagi kisahnya rai. Idin tuh zaman mau khutbah guru aja bisa 40 menit jam aja nih aku panjangnya. Makanya amun dilawan aja orang itu amun dibahas bisa sarik ya. Nah, itu aja. Bisa penyarikan orang maka itu toh. Kemudian berikutnya lagi membaca doa bagi mukmin dan mukminat yang kalimat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ibadallah. Bisa ya? Hendak-hendak juga masa nyambung juga sambung aja nang kayak sarajin orang khutbah dah nang orang nang membaca doa panjang rajin ada tambahannya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Rabbana ighfir lana banyak kayak lagi nang lain-lainnya ada juga nang Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad ada juga nang kayak itu cuman nang intinya Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yaitu khutbah yang kedua jangan khutbah yang pertama membaca doa. Yang pertama karena bukaan orang malainisasi orang nih dan mamadailah dikata rahimakumullah Allahumma lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat pada khutbah yang kedua dan mamadailah dikatanya rahimakumullah ada juga nang memadai kita cuma jangan itu yang biasa aja dan yang kedua hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab jangan Arab bahasa Banjar maka tiada sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab jangan bahasa seorang dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun marata orang Banjar di situ jangan khutbah pakai bahasa selain daripada bahasa Arab. Hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab. Cobalah. Maka tiada sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab. Bahasa Arab loh kok. Seharusnya bahasa Arab seharusnya. Mungkin ini bapak-bapak. Ayolah luan. Bapak-bapak nih nang ketahannya. Cuman ini intinya rukun nih lah. Yang dimaksud di sini rukun cuma afdal pakai bahasa Arab kabeh. Cowok atau kabeh pakai bahasa Arab. Kada mengerti pulang ya. Nah, paham nek. Pro kontra masyarakat. Kami jak ada suaka pengajian khutbah barang je mendengar. Ada juga nang kayak itu pendapat aja barang saja. Amal handep benar aja. Kada sawat paham kami. Ada yang memanjangnya ya juga terserah aja sih tok. Memang panjang lihat kamu khutbah kan ngatakan diulang alhamdulillah itu nang wajibnya barang lagi alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ittaqullah qala ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim baca ayat ngande-hande baca ayatnya menyer barakallah kan itu aja amunnya khutbahnya kepanjangan. Bagus saya panjang juga khutbah tahu ya orang kita nih kada alim kan bang alih marah panjang kada ahli fikih juga pang seorang. Hendaklah dua khutbah itu dengan lafaz Arab maka tiada sah khutbah itu dengan lafaz yang lain daripada bahasa Arab dan jikalau orang yang sembahyang itu sekaliannya bukan orang Arab sekalipun afdal ke bahasa Arab. Dan yang ketiga hendaklah jatuh khutbah itu di dalam waktu zuhur masih, jangan waktu asar. Dan yang keempat duduk antara dua khutbah sekira-kira sekadar tumakninah. Dan yang kelima hendaklah didengar oleh 40 yang jadi dengan dia Jumat. Ya lo kata dek, iyalah. Nah, bila ada yang mengantuk kada mendengar rukun khutbah, ayo kada sah. Jadi ambil apiknya aja kita seorang masing-masing aja sama yang juhur belakang. Jangan lupa pada nakawan bejuhuran ya jangan gerang jak desah tadi tuh nah itu paharatnya pulang ke orang seorang aja bejuhur
Jadi zaman now ini bagus benar kalau kita hendak berzuhur. Kenapa? Sebab karena ngalih mencari 40 orang tuh nang bujur-bujur mendengarkan rukun khutbah itu beritaan ke 40-nya. Maka hukumnya wajib tadi napa kada sah lo jadi leh. Han kada sajar apabila tidak didengar oleh 40 orang. Nah, jadi di sini duduknya maka hukumnya wajiblah pengarah suara itu nyaring. Ini sekadarnya taruh medheri. Sekadarnya segan masjid hak aja. Hak napanya orang agan masjid tuh nang nyaring. Bagus-bagus nukar alatnya, bagus-bagus pulang son nang anunya nih. Jangan sonnya nih nang kata kakaruan. Atau keandakannya pulang di nana HP jangan sampai dicuntan maling. Ya semat maling mambel atau umpamanya di kotak-katik kebanyakan tangan mengotak-katik akhirnya ada nang kada tapi jelas mic-nya to. Ya kan mic tuh bila jelas nyaman mendengar orang banyak. Ini mic-nya kada jelas. Nang tajihing gigi nang tukang khutbah kada kedengarannya masih yang kebanyakan itu orangnya. Alhamdulillah jamaah saya kada kedengaran. Nah, yang kada bemik. Karena orang banyak nih berpengaruh. Ada orang sedikit tuh bawa suara, orang banyak kada bawa lagi. Dan yang keenam walat, yakni berturut-turut antara dua khutbah dan mualat antara khutbah dan antara sembahyang Jumat. Jangan bela lambat. Ayo sit aja. Nah, ada di situ-situ lagi langsung aja. Sama sembahyang biasa nih, ayo aja hendak basitu-situ biasa aja kan komatnya. Sama Jumat jangan basitu-situ. Makanya orang sudah ditulis petugas Jumat itu nang ini orangnya nyamannya hadir. Batu pulang dibari pulang duit orang dari supaya inyak arai juga timbah ma petugas nih tadi. Ada kehati-hatiannya pulang. Tapi mun aku lah prinsip leh khutbah ini kan sebab banyak orangnya. Nah, berarti 3 kah, 2 kah, sedang imamnya sih kong ngajak ada sebab banyak siapa nang paling pasih 10 balasan itu nang disuruh. Ada sarana lagi nang lain, siapa nang paling pasih bertanding itu gunanya nang musabaqah tilawatil Quran itu. Kecuali uzur karena di zaman Rasulullah kan Abu Bakar dari sanggup mengganti an Abdullah bin Umar. Itu pun Rasulullah kada kawal lagi hidin turun, bujur-bujur kada kawal lagi dipapah aja kada kawal lagi hidin. Hanya diganti lawan nang lain. Nah itu bagus seikong aja nang hikong atau cadangan seikong berdua aja. Tunggu khutbahnya pang, tukan khutbahnya berarti 3 jadi cadangan lawan pemain. 2 lah cadangan. Harusnya kayak itu harusnya. Tapi kada pang lah. Ini zaman kita ini sudah zaman yang banyak benar pang. Banyak benar dana pengarannya ini menyalahi daripada hukum. Asal bisa mahutbah, tampilakan khutbah. Ini kayaknya rame nih mahutbah nih Ali mahutbah juga, Apri mahutbah juga, Rumah mahutbah juga, Bang Ahmad nih 4 juga mahutbah naham. Kacawam, aku kada 4 lagi sampai Jumat kayak itu. Beritaan tong khutbah siapa lagi? Ayongan Ibu Samin 4 juga mahutbah. Nah, ya ada. Membayar hoy bacaan ng orang-orang nih 4 juga mahutbah. Bilang aja mahutbahnya. Maka menjadi imam lah amun kita nih mahutbah di masjid orang kada katujo nang mahutbah itu masuk neraka. Jesuah dengar kok itu aja. Nah, di malam nih mendengar. Atau dua ngali kada. Orang nih mahutbah makmumnya kada katujo, ada banyak nang kada katujo pada nang katujo. Amun guru aku madahakan seikong ganti kada katujo jadien. Sudah kana aja. Jadi imam kada katujo jo makmum, masuk neraka jo imam ninto. Karena menyakiti makmum. Makmumnya sakit hati gara-gara imam nita deh. Ini kisahnya amun orang yang nang jadi imam tuh banyak aja lagi nang lain. Amun kisah nang kita di kampung ini kan didelegi. Nah kalau kan didelegi itu ya silakan. Nah rotan tak ada ubak pun menjadi silakan didelegi dan hendaknya malah inya nang jadi arai lagi orang nang jadi imam. Nah itu kan jadi masalah nih toh. Jadi kalau ada tuh di belakang orang kada katuju lawan itu toh kunjung itu mau khutbah kok katuju lalu jadi hatinya beriannya nih apalagi kadengarannya nah, masuk nerakanya. Sedang-sedang lah, sedang jadi khutbah atau imam sedang-sedang aja ayatnya.
Kapan perlu sabiis lawan hal ata tu ganal kasyah tu kada dibaca lagi. Ngatain aja lagi kulho. Berataan lo kata jo. Ngapa juga panjang-panjang magun hanya begayaan di belakang. Dan yang keenam mualat, yakni berturut ketujuh lagi lah. Dan yang ketujuh suci daripada hadas yang kecil dan hadas yang besar. Syaratnya jadi tukang khutbah. Entak antut sedikit kada sah seberataan. Dan yang kedelapan suci daripada najis pada pakaiannya dan pada badannya dan pada tempatnya. Dan yang kesembilan menutup aurat. Pulang jangan terbuka aurat bagi tukang khatib. Syahdan, bermula syarat wajib Jumat itu 5 perkara. Ini tadi syarat apa tadi? Syarat khutbah. Nang 6 din apa ngarannya? Syarat Jumat. Ini syarat wajib pulang. Syarat wajib Jumat nomor 1 mukallaf, yakni akil balik. Nah, kakak-kakak kada boleh Jumat. Haram hukumnya kakak-kakak dibawa ke masjid hari Jumat. Dan tiada wajib sembahyang Jumat itu atas kanak-kanak dan orang yang tatawa sorangan. Tatawa sorangan itu berarti orang apa le? Orang gila le. Nah, itu tatawa sorangan. Jadi kakak-kakak kada serang dibawa ke masjid itu Jumatnya. Nang kakak-kakak nang belum balik. Nomor 2 merdeka, maka tiada wajib sembahyang Jumat atas hamba. Orang ketiga laki-laki pulang jangan perempuan, maka tiada wajib sembahyang Jumat itu atas perempuan dan khunsa banjir. Keempat mukim di dalam tempat yang didirikan akan sembahyang Jumat itu, jikalau tiada mustautin sekalipun. Nah kayak santri-santri nang di Jilu Salamah tuh. Itu kan mukim lo ngarannya tetap aja wajib ya bermukim di situ belawasan 2-3 tahun situ ngkota sembahyang Jumat yang aja cuma nya kada mencukupi syarat wajib Jumat itu ndare sembahyang Jumatnya wajib. Nah kayak kita tadi nah khutbah kabar itu jo khutbah kapenyemahan ada nang katibih sana kahi Belanda hanyot khutbah. Nah ini tuh wajib juga sembahyang Jumat cuma nya tidak mencukupi syarat sah Jumat. Atau bang mukim di dalam dusun yang kedengaran daripadanya bang itu orang yang di dalam negeri asal kedengaran bang wajib Jumat. Yang mendirikan Jumat yang berdiri di tepi negeri itu dan suara pun keras pulang kedengaran mic-nya nyaring. Namun mic-nya kada nyaring kada kedengaran ke kampung kawan kada wajib Jumat jadinya. Dan waktu pun sunyi daripada hingar bangar karena sabda Nabi SAW al Jum'atu alaman sami'an nida, bermula wajib sembahyang Jumat itu atas orang yang mendengar bang. Jadi menurut orang tuli kada wajib aja. Kada wajib berarti orang tuli kada kedengaran bang. Mati mek kada kedengaran lagi. Nah itu kada salah kita. Pada salah kita tuh asanku aja jam 11 masih sekali diitihi jam 1 hari itu yang behen orang ada kedengaran bangnya. Nah itu kada kesalahan kita tuh karena kita ini kadang bisa diingat pang lah lagi nang banyak bisi gawian. Maka tiada wajib sembahyang Jumat itu atas orang yang musafir, tetapi sunat baginya orang yang musafir. Sembahyang Jumat itu sunat aja bagi orang yang musafir. Jadi kan kita sembahyangan dulu di Marante sarek kawan. Nampak ada Jumat aja. Ada apa ya jamnya? Nah, jawab tuh tugas di sini sebagai tukang dakwah aja nampak ada bela sama Jumat. Guru orang nih. Nah, depan nanti kakak orang anda deh. Kenapa ji Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Iya, Imam Syafi'i lah. Kalau engkau tidak sanggup menahan capeknya menuntut ilmu, apa capek kata bahasanya tuh. Apabila engkau tidak sanggup menahan lelahnya menuntut ilmu, kan lelah lah orang menuntut ilmu lelah ada, maka engkau harus sanggup menahan akan pahitnya kebodohan. Bodoh tuh pahit tuh ya. Bila engkau tidak sanggup menahan lelahnya menuntut ilmu, maka harus sanggup pula engkau
menahan pahitnya kebodohan. Bodoh itu kan pahit. Ini gara buduham tadi nek mama itirat on kawan. Apa sembahyang aja. Waktu tugas di sini aja berdakwah, mamai. Kidan sembahyang Jumat bang. Padahal ya hukumnya pada musafir ada wajib sunat aja berjuhur tapi nya wajib. Nah jangan pulang kada berjuhur. Jumat kada juhur kada. Nah luput benaram nek. Cuma bila inya sembahyang Jumat kada wajib lagi zuhur. Hukum sembahyang Jumat itu wajib ganti seperti sembahyang zuhur bagi musafir. Cuman hukumnya inya sembahyang sunat itu sembahyang Jumat itu sunat. Seandainya dia hanya digantinya dengan sembahyang zuhur itu tidak apa-apa, artinya tidak mendapat dosa karena hukumnya sunat juga. Hamalatlah. Nah, sunat juga. Dan hamba orang juga kada wajib. Dan kanak-kanak itu sembahyang Jumat, kanak-kanak itu sembahyang Jumat. Yang kelima sehat pulang nih syaratnya. Nun gering bang. Sehat lagi ketiadaan baginya uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang Jumat. Bermula uzur Jumat. Nah, nyarat Jumat. Bermula uzur yang diharuskan meninggalkan sembahyang Jumat dan berjamaah itu dua bahagi. Pertama amun umum, kedua khasun khusus. Maka uzur yang umum yaitu ada 7 perkara. Ada 7 perkara yang umum nih. Boleh kada sembahyang berjamaah. Boleh kada sembahyang Jumat. Pertama hujan. Lambat hujan ya pada sembahyang Jumat. Jadi 5 jam mau kata sembahyang Jumat, sembahyang zuhur aja di rumah. Hujan, ya Pak, hujan. Jangan berdoa, dehen lebet. Mau leran bang, sembahyang Jumat. Sekira-kira membasahkan ia si hujan tadi akan kain. Sama ada hujannya tadi malam ataupun hujannya tadi siang. Malam kamu mulai hujannya siang kata Sarah. Pokoknya bila tulak kamu segit pacangan basah. Nah itu batal. Anu apa kata uzur Jumat ngarannya. Ini ada malam lo kalau hujan tak sampai ke siang. Ada junang siang sampai ke malam hujannya. Yang kedua angin pulang yang sangat dingin sejuk pada malam hari. Malam tuh sejuk banget hujan angin. Nah sampai ke siang gigil sampai ke siang. Nah itu ayo kada papa kata lama sedikit. Karena ada pengeluarannya yang kada tahan lagi daya tahan tubuhnya. Orang yang sudah 40 ke atas nih banyak sudah mulai hinggapan bubuhan hantu-hantu penyakit. Inilah itulah karena inilah kantolah karena kayak motor juga lah sepeda motor tapi bilanya sudah tua umur itu macam-macam karena busi lah karena ring lah karena piston lah karena kayaknya pulang tuh jari-jari pulang karena gigi karena macam-macam nang kanaknya tuh ada umurnya. Nah jadi kada tahan lagi dia tuh tubuh lo kada tahan kedinginan menggigil kayak di nakam sigit kenapa jakawan menggigil anu kedinginan ya malam tadi ja anu angin kuat benar hingga aku kedinginan sampai ke siang nah siang itu masih menggigil lagi. Nah tuh uzur Jumat itu memberi cari kawan dari itu gelitir sembahyang sedikit gelitiran sembahyang uzur Jumat itu jangan ke masjid lagi di rumah aja sembahyang main zuhur. Yang ketiga sangat apa tak bacanya lapar kah? Lapar lah. La mempak wawra. Apa bacanya tak? Lampor lah, lampor tuh jin. Sama ada siang atau malam. Nah bentuk kampung. Lampor tuh hantu kok. Nyalah. Bentuk kampung. Nah, jadi salah satu supaya di rumah barang. Ujar Nabi supaya rumah kita ini jangan berhentu andaki limau. Karena limau tuh jin kadewane masuk ke dalam rumah.
limau, kopi dalam rumah tuh. Pada mau jin masuk bila ini kita masih jual kasurupan berarti kitanya nang jadi jin sudah. Ya di Jepang manusia itu sudah setengah jin sudah orangnya. Jadi ada benda-benda yang ditakuti oleh jin, diantaranya limau tadi kan. Nah, kopi, bau wangi-wangian. Itu diantara yang ditakuti. Cuma amun limau ini disuruh kita bersimpanan di rumah. Kapan perlu di luar rumah ada juga isi tanaman limau supaya kada bahan untuk rumah. Jadi bila ada rumah nang bantu-bantu tuh ada limau. Insyaallah aja keluaran jinnya. Malam kah siang kah? Keempat, angin yang sangat keras sama ada malam atau siang. Kelima, sangat panas pada waktu zuhur. Panas benar hari, ada kalau lagi turun. Nyangat panasnya. Gitu. Aman kah ini beritaan bajur baik. Seberitaan kata kamu sigit yang tahu beritaan nih panas hari aja betul talipunan kita kata musik. Nah, habis beritaan kata kamu sigitan. Makanya aja nih ini kan harus tadilah harus saja kada sembahyang ke masjid. Artinya kada bang. Kada apa-apa mun ke masjid juga harus saja. Yang keenam sangat sejuk sama ada malam atau siang. Ketujuh gempa yang sangat. Nah, ini maka ada kawam nih. Sampai hilang kampung. Udah sampai hilang kampung. Dan adapun uzur yang khas yaitu 9 perkara. Nanti umum aja harus kita kata ke masjid, tapi kemudian ke masjid kada masalah. Yang khusus ini pertama sangat mengantuk. Nah, dicarinya benar mengantuk nih kan nenek. Nah, itu kada apa-apa kata ke masjid, mengantuk benar mata. Berkemungkinan nila berkemungkinan. Ini aku aja pang mau ulah caranya sehingga mengantuk. Jadi malam tadi tuh kada disangka-sangka tetangga kita nih garing. Nah, lalu kita mau urus malaman kada singguringan kita mau urus tetangga kah, keluarga kita nang di rumah kah. Sampai ke jam 10 pagi variannya Jumat tuh. Kada kau guguringan, sekalinya tersandar-sandar hidin di rumah sakit dan mengantuk mata. Nah, ini uzur ngarannya udah. Ayo jangan mengganti sembahyang Jumat. Mengantuk benar mata amun ke masjid nih ngunggut nek. Ya kalau ngunggut aja keluar rabah. Ini nang dimaksud dengan mengantuk nang bujur. Amun diulah-ulah lain lagi besilah begadang malam nonton TV, nonton HP. Nah itu lain ngantuknya tuh maulah seorang ngarannya. Halo kawan, kamu masjid kah? Di besilah. Ngantuk aku aja. Itu ngarannya maulah ulah seorang. Sangat mengantuk. Kedua, sangat sakit yang masyakat sertanya itu hadir kepada sembahyang Jumat dan jamaah. Garing hidin. Wahin aja. Atau menggetar awak. Atau gigi sakit benar. Bilang kata-kata kanan lagi gigi sakitnya. Nah, ini boleh kan sembahyang Jumat daripada di masjid. Nah, bagus sidang sembahyang zuhur di rumah. Sakitan gigi. Tapi jangan kata kamu sakit mata. Nah, itu lain lagi mata atau kada tidak kesakitan seorang. Mata itu kada ada orang nang tahihis sawat menggigi iya atau parut atau pinggang sakit benar. Nang sakitnya kan masyarakat tadi yang berat sakitnya itu. Yaitu uzur khas ngarannya yang ada di dalam diri. Kalau yang umum tadi kan tuh kalau yang di luar diri seperti hujan tadilah panas, dingin. Amun nah khas ini di dalam awak seorang kanaknya. Ya tahu tak? Yang pertama mengantuk di dalam tandakannya, di dalam kekurangan oksigen. Lawas kalau diisi malam kan 6 jam sekurang-kurangnya kita guring malam itu sekurang-kurangnya itu 6 jam sekurangnya. Pasnya itu 8 jam. Maju hanya tahu aku aja pegang 8 jam aja. Maka umur 50 sudah. Jangan lagi 8 jam. Buang waktu dari guring aja. Ya Imam Ghazali kita nih ada umur 60 tahun. Lalu kita pakai nang ujar hidin ujar Imam Ghazali ini kita pakai bacari 8 jam, ibadah 8 jam, timbah tuh pulang guring 8 jam. Nah, muni 8 jam kali 60 berarti 20 tahun loh oleh guring aja tuh 20 tahun. Apalagi amun lebih 8 jam guring
10 jam, siang 2 jam, guring malam 8 jam, 10 jadinya. Umur 40 mah banyak guring. Apalagi bulan puasa, guring aja. Bangun aja sembahyang, batu guring pulang. Campulanan nang kayak itu gawian. Cuma ada hadis ini lah apa nyari gimana naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang guring itu ibadah. Lalu ada di dalam kitab dan kawal ada lah. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin mana Duratun Nasihin ada. Ada komentar mubalik Indonesia yang terkenal. Begitu sampai pasti tahu berataan orangnya dan orang itu memang bagus. Naumus shaim itu kadedanya. Lain itu kada hadis Nabi kada aja. Itu hadis palsu aja. Nah, jadi aku nangkain ini madakanlah. Ujar almarhum Ustadz Iskandar Bahari di Tongkal, ujar almarhum Ustadz Iskandar. Hadis ini memang kadeda jadi. Cuman aja orang kasap ini mencobakan. Orang kasap ini mencoba. Lalu inya melihat bujurlah ada Nabi menyambat ini nih. Sekalinya bujur, Nabi itu ada menyambat. Ya nang kayak Imam Ghazali itu kan banyak nang mengaradau hadis. Jadi dicari sana tidak. Rupanya Imam Ghazali ini guring memimpi. Kadang Rasulullahnya dalam jaga ya qadzatan langsung datang orang Imam Ghazali memadahkan ini ujian Nabi ditulis dari Imam Ghazali. Dan jadi langsung jadi makamnya Imam Ghazali ini kan sahabat. Makamnya yang mengarang Duratun Nasihin itu juga sahabat. Langsung mendengar langsung dari mulut Nabi. Kayak kita juga memimpi lah. Mimpi kayak kemeliang mimpi beriannya malam mimpi hendak mahampang jadi dalam mimpi itu nang situ aja penganaan aja intang mana intang Kampung Baru ya. Sok hari karena mimpi tadi kita anggap benar pasang aja di Kampung Baru umpamanya Jamban situ kan. Dasar banyak kamu tahu oleh berpipi kol juara ya lah. Nang banyak tahu oleh tadi ya. Bujur lo kau mimpi lawan nang kenyataan. Nah, nang itu lah modelnya toh. Padahal menurut hukum perhampangan latahnya harus lawas dulu. Seminggu kah 2 minggu kah kada di orang leh. Hanya dipasang. Ada ini kadahnya semalam pasang orang pasang pulang. Kayaknya kan ya masih berpipi kol tadi dapat juara. Karena mimpi kan dia mau bujuri, iyalah. Nang kayak itu juara Rasulullah tak. Jadi aku makanya aja hadis naumus shaim nih. Karena guringnya orang puasa itu ibadah memang berniat bujur-bujur. Sahaja aku guring jangan aku ini pengunyaan benar bila bangun. Jadi aku nih bagus guring Nah sahaja aku guring supaya jangan mengunyai orang. Nah berpahala toh. Berpahala. Karena mau dibangun hit ini ngalih lagi. Nang habis disambati orang dari mulai rumahnya sampai kandirannya sampai awaknya dia punya sambati. Kadang disambatinya hingga kekurangannya, kadang mau kebaikannya yang disambat, kekurangannya salahnya di orang Banjar. Jadi menyambati kesalahan orang itu suul khatimah. Ngatakan lah, mau hendak mati beriman jangan menyalahkan orang. Yang paling baik itu aja Sayyidina Ali menyalahkan seorang. Mau hendak selamat berdiam aja Sayyidin. Berdiam beribadah dan jangan banyak ngobrol jangan banyak ngobrol, jangan mengurusi orang, Berapa tahun tukang bank? 40 tahun jadi tukang bank mati kafir karena gawian sehariannya mau urusi orang jadi urus. Salahnya orang nang betulnya lagi orang seorang pang nang betul sorangan. Nah bahaya benar penyakit nang kain nenek. Bini kadang betulnya lagi, amun kita berbini nih, kawan kadang betulnya lagi salah berataan. Nah jadi amun hendak mati nyaman, mati baiman, nang salah tuh aku, nang bujur tuh orang. Jadi kadang mau besarikan, kadang mau juga bakal lahian, kadang mau juga mengunyai orang karena nang paling jelek sekampungannya adalah aku. Ujar Abu Nawas. Ujarnya si santri yang paling kade baik di kampung ini adalah aku. Hanya boleh dibariakan gurunya berceramah. Aku pambungolnya udah. Nah, nyar terbaik.
Kemudian nomor berapa lagi? Nomor 4 lah. Nomor 3. Memelihara akan orang yang sakit jika tiada orang yang memelihara akan dia, atau menjinakkan akan dia akan kerabatnya yang sakit, atau menunggu kerabatnya yang hampir mati jikalau ada yang memeliharakan akan dia sekalipun. Ini anone kawitan bariannya di rumah sakit atau kawan kah kita di sini nih. Ini dia bisa meninggal nih, emang kadina menjaga di rumah sakit lah nyamannya lah. Bisa meninggal nih, garing banget kita tuh jaga. Nah itu orang bang di masjid kita sembahyang di rumah sakit aja. Karena kita menjaga orang garing. Walaupun ada kawan yang dianggap bisa di situ. Nah kecuali garing biasa, nah garing nang kawaji ditinggalkan, ada orang situ gantikan nakon sembahyang Jumat. Ayo aja kawan. Nah itu hanya kita sembahyang Jumat. Tapi yang garingnya ini dikhawatirkan, ngap sudah kawitan beriannya atau dang sanak atau kawan, maka nang menjagai kita walaupun banyak orangnya di situ, sedangkan hari itu Jumat. Nah kita tunggui aja. Bila kita sembahyang tetap Jumat haram hukumnya. Ada soal lagi mana lakin kan kayaknya. Ayo jangan sembahyang, tapi juhur ganti, jangan kada dia menjuhur. Artinya Jumat aja nang kada wajib, juhurnya wajib tetap aja sembahyang juhur diganti lawan sembahyang juhur. Menjuhur kan wajib di rumah sakit di higa orang nang menjaga orang nang garing dan kawa kita sembahyang hampir saja dari situ. Yang kelima, takut ditunggu oleh orang yang menghutangi akan dia. Itu kebanyakan hutang kalinya. Padahal ia papa tiada baginya pembayar akan hutangnya itu, atau takut dibawanya ke penjara. Itu bang kebanyakan hutang tadi. Jaga kawan. Maka rumah para lawan ali di masjid. Woi, hutang bayar jale. Nah, masukan benar kawan. Ayo perayaan sembahyang Jumat di rumah aja. Seorang ada tentang apa periannya? Atau perian di dadangi ali situ kan berisi berdua badangan sudah. Kayaknya ada aja nya ke masjid sini aja. Tahu dah kita nih bahwa sidin ini pecang mahadang lawan berisi. Baik kita ke masjid. Dan apa pembayarnya ya Pak? Kali aja tahu utang lah. Mau hutangnya salah, nang bahutang salah juga. Kali nang betulnya, bahutang sakit hati, mau hutangnya juga sakit hati sama. Itu pokoknya sub kabul kok hendak lo kok. Sub kabul tuh orang di Martapura. Nah, ada orang di Martapura, guru juga orangnya. Aku nebutang di din hari itu ada hendak sih din. Maaf jendak lah aja aku kata kamu hutangnya. Kenapa? Bah. Ada kawa goreng aku aja sih din. Ada lagi paham ya seorang dalam situ kata kawa goreng. Kepikiran tadi. Nomor 7 yang khas, sangat hendak bakami kencing atau sangat hendak bahire. Nah, kencang ya makan pagi. Jadi piring jam 9 makan pulang, jam 10 makan pulang. Mana sakit parut. Masih sakit aja kawan. Parut asal nyaman nah. Atau sangat gembung perutnya, sakit perut berarti. Karena makruh sembahyang serta yang demikian itu makruh sembahyang berjamaah, makruh sembahyang Jumat apabila kelaparan. Nang kira-kira kelaparan ini nimang pas benar waktunya. Pas datang dari musafir ke rumah jam 11 lapar benar parut, kada lewas istirahat tebang orang. Maka parut lapar benar ini amun dibawa ke masjid bisa rabah nih. Maknya bisa kamboh air makannya. Nah lalu dibawanya makan. Bila kamu sakit makruh di rumah aja sambil juhur. Itu artinya. Atau hendak benar bakame, maka bakame ngalih benar harus berpicik-picik buru urut dahulu hanyar nang habis banyunya kan diurut kok oleh amin leh diurut dahulu dari bawah. Ces nyemut tatuha lah itu bang. Kami tetapi mau lagi lancar aja bahari. Syuting dari lagi lancar dah tuha-tuhana. Napanya aja. Napanya lagi nang lancar lagi dah tuhana. Hah? Pepandir nih lagi lancarnya lah. Yang lain itu lancarnya lagi. Ke-8 sangat lapar. Tadi sangat kencing lapar atau sangat dahaga haus. Padahal ada makanan di hadapan sudah dan minumannya itu hadir.
dan nafsunya pun sangat ingin kepadanya. Bapak dah orang rumah, oh manya aja jam 11 kena besi siapa lah makanan minuman aja kalau para benar parot besilah angka itu besilah kayak itu kata bapak itu ada mau itu. Ini datang dari kabun, datang dari kantor, sekali sampai ke rumah bahidang sudah undang kalah. Kemudian lagi nah pengarangnya tuh sop rendang, sop tunjang, sop tulang, sop daging, mahadang itu dah.